meski dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan penggunaan vaksin COVID-19 untuk produk AstraZeneca pada saat ini. Kondisi kebutuhan yang mendesak menjadi dasar hukum bagi MUI untuk memperbolehkan penggunaan vaksin asal Korea Selatan ini. Asrorun Nia mengatakan meski dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan. Menurut Asrorun, ada 5 alasan yang menjadi dasar hukum vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca boleh digunakan, mulai dari kondisi kebutuhan yang mendesak, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksin COVID-19, hingga ketidakleluasan pemerintah untuk memilih jenis vaksin COVID-19. Vaksin AstraZeneca yang baru datang ini, meski vaksin AstraZeneca dinyatakan memiliki kandungan minyak babi, namun Majelis Ulama Indonesia memastikan boleh digunakan karena negara Indonesia dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir ya, dan rencananya vaksin AstraZeneca ini saudara mulai didistribusikan pekan depan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini ada kesempatan yang baik untuk saya bisa berbagi video lagi kepada saudara sekalian sesuai dengan tema kita. Dan ada 2 video yang saya tampilkan di depan seputaran persoalan vaksin AstraZeneca atau Zineca yang ternyata ada unsur babi di dalamnya atau unsur minyak babi. Ya tentu kalau kita lihat kebutuhan di pandemi ini, semua orang harus divaksin, maka memang kita butuh vaksin. Tapi persoalannya adalah bahwa ada vaksin yang ada unsur babi seperti ini, ya toh? Nah ini tentu kalau kita tahu di Indonesia ini mayoritas saudara-saudara kita yang beragama Islam, tentu ini agak repot karena Islam itu aturannya babi haram. Semua yang berkaitan dengan babi kan haram. Termasuk minyaknya, apalagi dagingnya sampai gemuknya. Itu lebih haram lagi bagi orang Islam. Tetapi ternyata dari video tadi kita bersyukur ya bahwa dari MUI sudah kasih keluar semacam fatwa bahwa dalam kondisi seperti ini mau cari yang halal tidak cukup. Atau mungkin ya katakanlah tidak cukup. Jadi mau tidak mau walaupun ada unsur haram seperti babi ya kondisi tertentu boleh. Ya, saya ingat saya masih SD atau SMP itu. Saya punya tetangga, saudara orang Islam, kita sudah kayak keluarga. Beliau dari Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Tang namanya, anaknya nama Junaidi. Mereka jelaskan kepada saya bahwa ternyata daging babi itu dalam kondisi tertentu bisa halal. Kalau kondisi terdesak, tidak ada makanan lain lagi, orang sudah lapar, katanya dalam ajaran Islam, akhirnya bolehlah makan daripada tidak ada makanan lalu meninggal dan lain sebagainya. Daging babi pun mainkan saja begitu. Nah ini senada dengan fatwa MUI seputaran vaksin AstraZeneca ini. Ya, bahwa walaupun ada minyak babi kondisinya sekarang kayak begini. Ya sudah kita harus pakai begitu ya. Dan sepertinya kalau MUI yang sudah beri fatwa, umat Islam kayaknya memang mendengar dan mengikuti. Memang setelah saya lihat video ini, saya jadi kepikiran mau jelaskan tentang orang Kristen. Orang Kristen kan aman terkendali. Justru kita paling cinta babi kan, paling doyan babi, paling suka makan daging babi. Karena memang di ajaran kita daging babi itu ada keterangan ya. Pernah dianggap haram tapi kemudian sudah dianggap halal. Ya. Ada perbedaan pandangan tentang makanan haram halal di perjanjian lama dan perjanjian baru. Apalagi kalau kita baca Imamat pasal 11 ya. Imamat pasal 11 itu
dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu memang bicara tentang makanan haram halal ini, ya. Nah, saya perlu beri keterangan kenapa orang Kristen kok diperbolehkan makan daging babi. Jadi kalau bagi kami AstraZeneca mau pakai minyak babi, ke minyak apa kami hantam semua. Karena kondisi memang butuh vaksin begitu toh. Nah, ini saya perlu jelaskan buat kita pada kesempatan ini melalui video ini. Kalau Anda lihat Imamat pasal 11 itu tentang binatang yang haram dan halal. Itu ada dari ayat 1 sampai ayat 47. Ya. Kalau kita melihat ayat 1-nya misalnya begini. Bunyinya begini. Imamat 11 ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ya, Nabi Musa dan Harun, saudaranya, abangnya, katanya kepada mereka, ayat 2, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Yaitu setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Sapi, kambing, domba, ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak. Atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang bermama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan. Berarti babi juga haram karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Ya, jadi jelasnya memang ada ayat yang secara eksplisit mengatakan babi haram dalam konteks perjanjian lama. Tapi dalam konteks perjanjian baru kan sudah tidak lagi, ya. Bahkan sebenarnya sebelum zaman Musa, ini kan aturan yang saya baca ini di Imamat 11 ini, zaman Musa, sebelum zaman Musa dari Nuh sampai Abraham, itu tidak ada makanan haram halal. Babi apa semua mereka makan. Tidak ada. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ya. Bahwa binatang itu dianggap haram kalau memang itu dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Selain itu makan saja. Di zaman Nuh sampai Abraham, ya. Mari kita lihat di Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua diizinkan termasuk babi. Tapi nanti zaman Musa baru tidak diperbolehkan. Begitu, ya. Karena kalau kita lihat pada hari penciptaan, Tuhan bilang semua makanan ini baik. Semua binatang baik. Tidak ada yang haram, tidak ada yang halal sejak penciptaan. Kan ingat, yang haram bukan cuma babi. Ya, ular, belut, lele. Kemudian di zaman Musa, di Imamat 11 itu diperjelaskan haram mana, halal mana. Itu jelas di sana. Tapi dari awal penciptaan kan tidak ada begitu. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu di Kejadian 1 ayat 25 juga. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. Lalu kenapa kemudian ada haram dan halal? Jawabannya karena Allah yang membuat larangan. Jadi sebenarnya bukan binatang itu sendiri yang haram, bukan. Tapi ketika Allah membuat larangan, ada aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu kita langgar aturan itu yang menjadi haram. Zaman itu. Ya. Seperti itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan larang Adam dan Hawa. Bukan karena pohon itu sendiri haram. Bukan. Akan menjadi haram, menjadi salah ketika Allah sudah bikin larangan lalu dilanggar. Kan larangan tentang pohon itu contohnya dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Nah begitu. Jadi kalau Allah melarang ya sudah. Ikut saja. Begitu kan. Lalu kenapa di zaman perjanjian baru diperbolehkan? Ya jawabannya karena kalau Allah melarang dia bisa mencabut apa yang dia larang. Dan nanti kita belajar pada kesempatan ini melalui video ini kita akan tahu jawabannya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan bahwa haram halal ini sudah ada dan kenapa haram? Ada beberapa alasan, saya sebut beberapa saja. Yang pertama misalnya masalah ada memang binatang-binatang tertentu yang tidak sehat kalau dikonsumsi, tidak sehat bagi kita manusia. Dan mungkin yang paling ditekankan adalah babi. Ya, ada juga alasan karena misalnya masalah burung-burung tertentu itu kan dia pemakan bangkai atau pemburu, pembunuh. Jadi Tuhan sedang didik Israel supaya tidak menjadi kejam. Lalu ada burung yang suka menyendiri. Tuhan sedang didik bangsa Israel supaya jangan jadi bangsa yang menyendiri, misalnya begitu. Lalu memang ada faktor karena binatang-binatang tersebut biasa dipakai oleh orang-orang non-Israel atau dalam pandangan orang Israel biasa disebut orang kafir. Mereka biasa pakai binatang-binatang seperti babi dan lain sebagainya untuk korban persembahan bagi dewa mereka. Itu beberapa alasan. Tetapi kalau kita lihat dari seluruh imamat pasal 11 yang membahas makanan haram halal itu, sebenarnya tujuan utamanya itu ada di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Saudara kalau lihat di dalam imamat itu ya, pasal 11 sebenarnya tujuannya sudah ada di ayatnya yang katakanlah mulai ayat 43. Saya baca buat saudara ya. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Lalu ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Tuhan kudus dan Tuhan memang mau membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Itu tujuannya. Kudus itu kan dari kata Ibrani kados, kata Yunani hagios, dipisahkan dari, dikhususkan bagi, dipisahkan dari dunia, diperuntukkan bagi Tuhan. Bangsa Israel dilarang makan makanan-makanan itu supaya beda dengan bangsa lain dan mereka dikhususkan bagi Tuhan. Nah sebenarnya ini juga ada kaitan dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Iya, karena ketika zaman itu mulai ada pembedaan, nanti di zaman Tuhan Yesus, waktu dia datang, semua gap-gap itu diruntuhkan. Jadi memang Allah tidak pernah
buat sesuatu asal-asalan. Awalnya tidak ada makanan daging-daging haram, tidak ada. Menurut Kejadian 9 ayat 3 tadi. Zaman Musa baru Tuhan pertegas, karena Musa pimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ mulai ada aturan-aturan, kamu harus beda nih. Begitu. Tapi nanti karena Yesus datang untuk semua bangsa, maka aturan-aturan seperti ini dibatalkan. Makanya kenapa Kristen boleh makan babi, boleh makan RW. Ada juga sih yang masih tanggung-tanggung. Mengharamkan babi, mengharamkan anjing, tapi makan lele. Padahal lele juga haram sebenarnya. Jual lagi pecel lele. Sate kelinci itu haram. Kalau mau ikut lurus ya. Tapi kita bersyukur ya dalam konteks Kristen. Sekali lagi kita dibebaskan. Saya tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan di dalam Perjanjian Baru sampai sekarang, sampai Yesus kembali, sampai dunia kiamat, kita tidak ada persoalan makan minum. Tapi tentu kita harus jaga kesehatan, periksa darah, kolesterol, banyak olahraga, jangan rakus juga, itu dosa juga. Gitu. Tapi untuk haram halal kita sudah tidak lagi terikat dengan hukum seremonial seperti itu. Ya. Markus 7 ayat 18-19, ini salah satu data yang membuat kita yakin tidak ada haram halal lagi. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Tuhan Yesus ya. Makanya zaman Perjanjian Baru sudah halal itu daging babi ya. Makanya kalau vaksin yang tadi ada unsur babi kayak apa kayak, mari kita mainkan ya. Kristen memang diuntungkan karena kita percaya Yesus toh. Jadi tidak ada haram halal begitu lagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan seterusnya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Di sini Petrus dapat penglihatan tentang haram halal itu. 10. Kisah 10 ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ada penglihatan khusus. 11. Tampak olehnya langit terbuka. Dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. 12. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, ini penglihatan dari Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ini maksudnya karena Petrus Yahudi asli dan paham betul itu Imamat 11 ayat 1-47 tadi. 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi jelas bahwa dari penglihatan yang Petrus alami itu Petrus sadar, oh sudah tidak ada lagi membedakan, hantam saja gitu ya. Dengan penuh ucapan syukur tentunya. Ayat lain lagi, Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat 14 dari Roma 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Lompat ke ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum.
Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita makan dengan iman, yakin, percaya ajaran Tuhan, apa yang masuk tidak berdosa. Petrus punya penglihatan juga demikian. Makan aja, tidak ada masalah. Itu kenapa Kristen menganggap babi, anjing halal. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi di sini Paulus mau patahkan aturan dan jangan makan ini, makan saja tidak apa-apa. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, Paulus bilang sama Timotius begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Garis bawahi, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kemudian kita makan. Ingat bahwa di dalam Yesus tidak ada yang begitu-begitu lagi. Makanya pada waktu Yesus mati di Golgota, itu dia membatalkan hal-hal tersebut. Termasuk hukum haram halal seputaran makanan itu. Ya, itu dibatalkan. Efesus 2 mulai ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termaksud kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Jadi orang tanpa Yesus itu sama dengan tidak punya Allah di dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Jadi tentang makanan, minuman, sunat itu batal semua. Makanya kalau ada orang misalnya, kalau ada orang sunat karena alasan kesehatan, silakan. Tapi karena alasan, kalau tidak disunat masuk neraka, sesat. Tidak ada itu. Saudara tidak makan daging babi karena alasan kesehatan, tidak apa-apa. Tapi jangan bilang itu agama kita melarang. Tidak sama sekali. Ya. Karena ingat, tujuan utama Tuhan kasih aturan itu di Imamat 11 hanya untuk membedakan Israel dengan bangsa lain. Tapi Yesus datang mempersatukan bangsa-bangsa. Maka makan minum pun sudah tidak ada masalah lagi ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka,
tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kalau orang Islam masih tunggu fatwa baru boleh pakai vaksin, itulah agama mereka, ajaran mereka, karena mereka juga tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita kan percaya dan memang dia Tuhan, dia sudah mati di Golgota, dia batalkan itu semua dan dia hadir untuk, tidak ada lagi kita tuduh-tuduh orang kafir-kafir. Kita juga semua orang kurang ajar yang diselamatkan oleh Allah. Orang berdosa tapi Tuhan rubah, Tuhan selamatkan. Jadi orang Kristen itu dilarang mengkafir-kafirkan orang, itu tidak boleh. Ya. Jadi bertolak dari vaksin tadi yang ada unsur babi, maka saya menyampaikan ini sebagai pengetahuan bagi semua orang, teristimewa orang Kristen, kenapa kita tidak ada istilah haram halal, semua halal. Karena ayat-ayat tadi dan karena Yesus telah membatalkan semuanya. Diberkati engkau yang sudah menerima Yesus. Bukan hanya masuk surga, tapi di dunia boleh menikmati semua kecuali dosa. Itu jangan. Ya, tapi ingat yang makan daging babi dan lain sebagainya, cek kolesterol juga ya. Jangan sampai kebablasan. Oke, saya Pendeta Mel Atok. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Sebarkan video ini, bermanfaat bagi banyak orang. Shalom.